pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melva Asigaris Busalahi dengan NIM C1C021036. Di sini saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor keperlakuan pada penganggaran modal. Langsung saja, materi yang pertama itu tentang definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan atau jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Nah, materi yang selanjutnya itu tentang jenis dan pentingnya faktor-faktor keperlakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang paling praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian yang melekat dalam data dan yang menggambarkan suatu proyek, seperti mengestimasikan waktu dari arus kas atau nilai sisa, tidak memungkinkan penerapan teknik selesai untuk dapat sepenuhnya objektif. Karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati, maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor penting. Nah, materi selanjutnya itu tentang masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Sebagaimana dapat dilihat, orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasi, yang bukanlah tugas yang mudah, maka proyek tersebut harus dispesifikasi atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Yang pertama itu tentang masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Sebagai contoh, sementara keputusan penyusunan anggaran dapat disusun untuk manajemen proyek seseorang, orang tersebut dapat meninggalkan perusahaan atau ditransfer dan digantikan oleh orang yang benar-benar berbeda, sehingga demikian memengaruhi akurasi dari estimasi data. Yang kedua, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperlakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Yang ketiga yaitu masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dari proyek. Tetapi dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Nah, yang keempat yaitu pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Proyek tersebut mungkin saja terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. Yang kelima yaitu penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperlakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Terlalu banyak rasa malu dan hilang muka yang diidentifikasikan dengan proyek yang ditolak. Yang keenam yaitu perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko sementara. Yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko adalah pengambil keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek.
Yang ketujuh yaitu membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Materi selanjutnya itu tentang tampilan rasional. Faktor manusia sangat terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal, sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur. Dalam meninjau faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Telah ditunjukkan bahwa proyek modal marginal kadangkala diimplementasikan untuk menyediakan suatu mekanisme guna melatih karyawan manajemen. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Materi selanjutnya itu tentang saran-saran perbaikan. Disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor kepelakuan dari penyusunan anggaran modal, tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.